Halo, ketemu lagi dengan saya Martini. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai proses pencatatan sesi 2, di mana sebelumnya sudah kita bahas mengenai pencatatan sesi 1. Nah, kita sudah mulai masuk ke dalam langkah-langkah dalam proses pencatatan. Ada transaksi, kemudian dianalisis, dicatat ke dalam jurnal, setelah di jurnal akan ditransfer ke buku besar, di mana dokumen bisnis ini bisa berupa slip penjualan, cek, tagihan, atau bukti-bukti lain yang memberikan bukti transaksi. Kita sudah mulai masuk dalam memasukkan data transaksi dalam jurnal. Contoh yang saya gunakan ini sama dengan contoh yang dipakai di materi sebelumnya, yaitu analisis transaksi. Ya. Pada tanggal 1 September, Ray menginvestasikan uang tunai sebesar $15.000, kemudian membeli peralatan berupa komputer seharga $7.000 secara tunai. Nah, di sini kemarin kita sudah analisis, ketika melakukan investasi berarti kasnya bertambah, kemudian modalnya juga bertambah. Ketika pembelian peralatan komputer secara tunai berarti kasnya berkurang, peralatan berupa komputernya akan bertambah. Kita tuangkan ke dalam jurnal. Kas pada owner capital atau kas pada modal pemilik sebesar 15.000, kemudian peralatan atau komputer pada kas 7.000. Nah, transaksi berikutnya adalah perusahaan membeli truk sebesar $14.000. Ia membayar tunai sebesar $8.000 dan setuju untuk membayar sisanya secara kredit sebesar $6.000. Berarti di sini kita beli truk seharga $14.000, maka akan bertambah aset kita berupa truk. Kemudian uang tunai $8.000, berarti kasnya berkurang $8.000. Setuju untuk membayar sisanya secara kredit, berarti kita punya utang sebesar $6.000. Equipment berupa truk $14.000, kas $8.000, dan utang atau account payable sebesar $6.000. Berikutnya, setelah kita membuat jurnal, langkah selanjutnya adalah memposting ke buku besar. Di mana buku besar atau general ledger berisi mengenai semua akun, baik itu aset, kewajiban, maupun ekuitas pemilik. Ini adalah bentuk dari buku besar standar. Ada tanggal, ada keterangan transaksinya apa, kemudian referensi ini nanti bisa diambil atau diisi dengan transaksi ini diambil dari jurnal yang mana. Kemudian ada debit, kredit, dan saldo. Kebetulan di sini adalah akun kas. Oke. Nah, caranya gimana? Tadi ada jurnal kas pada modal pemilik sebesar 15.000. Gitu ya. Kita masukkan ke dalam buku besar buku besar kas per 1 September, diambil dari jurnal 1 atau J1. Berarti jurnal halaman 1 biasanya. Debitnya 15.000, Kemudian saldonya 15.000. Dan yang kita masukkan di sini adalah yang kasnya dulu. Kasnya dulu. Kemudian di jurnal J1, kreditnya adalah owner capital. Berarti kita buat buku besar owner capital per 1 September dari jurnal 1, dia ada di sisi kredit 15.000. Saldonya 15.000. Semua transaksi
dibuat seperti ini. Setiap jurnal dibuat atau dimasukkan ke dalam buku besar. Nah, tadi di akun kas ada 101 itu apa? Itu namanya adalah bagian akun atau chart of account. Nah, kita memiliki akun aset, liability, owner equity, revenue, dan expenses. Itu adalah 5 golongan akun utama. Ya. Ketika kita bicara aset, akunnya adalah 1. Yang kita lihat adalah digit paling depan. Untuk digit kedua, ketiga, dan seterusnya itu tergantung dari kreativitas si accountingnya. Kalau misalnya saya mau bikin kas 100, boleh nggak? Boleh. Yang penting adalah digit pertamanya adalah untuk aset itu 1. Kemudian untuk liabilities itu 2. Untuk owner equity 3, untuk revenue 4, kemudian untuk expenses itu 6, 7, 9. Ya. Itu kalau mau di rinci. Tapi kalau enggak, pakai digit pertama 6 juga nggak apa-apa. Oke. Jadi sekali lagi saya tekankan, bagian akun atau chart of account ini tergantung dari kreativitas accountingnya. Yang penting adalah digit pertama. 1 untuk aset, 2 untuk liabilities, 3 untuk owner equity, 4 untuk revenue, untuk expenses di atas 4. Sebenarnya bisa 5, 6, 7 atau yang lainnya. Nah, ini adalah contoh secara keseluruhan ketika kita akan melakukan proses pencatatan, maka kita harus melakukan analisis transaksi dulu, ya kan? Analisis transaksi sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Nah, ini sama halnya seperti tadi. Kita mulai dari awal ya. Tanggal 1 Oktober investasi sebesar $10.000 secara tunai. Gitu ya. Maka di sini setelah kita analisis, yang bertambah adalah akun kas sebesar 10.000 dan modal sebesar 10.000. Kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi, kasnya aset berupa kas sebesar 10.000 dan owner equity atau modal pemilik sebesar 10.000. Kemudian kalau kita masukkan ke dalam jurnal, maka kas pada owner capital atau owner equity sebesar $10.000. Setelah di jurnal kita posting, sudah ada 2 buku besar yaitu kas dan owner equity atau owner capital. Kas di sisi debit sebesar 10.000, owner equity atau owner capital di sisi kredit sebesar 10.000. Itu seterusnya, semua transaksi dilakukan seperti itu. Ada transaksi, kita analisa, kita masukkan ke dalam persamaan dasar, kemudian kita jurnal, kita buat posting buku besar. Nah, ini ringkasannya. General Journal atau jurnal umum, J1 berarti jurnal halaman 1 ya. Ini transaksi 1 Oktober, ada investasi secara tunai kas pada owner capital sebesar 10.000. Kemudian yang kedua ada transaksi pembelian peralatan secara kredit. Ini notes payable berarti pakai wesel bayarnya, ya kan? Kalau pakai kredit biasa berarti account payable. Nah, ini adalah ringkasan-ringkasan dari jurnal yang tadi sudah kita buat. Semua jurnal-jurnal tadi, setiap akunnya kita buat buku besar. Jadi kalau misalkan kas ada beberapa transaksi nih, nggak cuma 1, ya berarti akun buku besarnya cuma 1 aja. Cuma nanti setiap transaksi itu dimasukkan ke dalam buku besar tersebut. Nah, setelah semua transaksi itu di jurnal, semua jurnal sudah masuk ke buku besar, maka nanti saldo yang tertera adalah saldo yang paling akhir. Kalau di slide ini, saldo yang saya beri warna merah.
Nah, ini nanti yang akan kita tuangkan ke dalam laporan keuangan. Ya, ini yang akan kita tuangkan ke dalam laporan keuangan. Untuk akun kas, supplies, prepaid insurance, equipment, notes payable, account payable, unearned service revenue, owner capital, owner drawing, itu masuknya ke dalam neraca. Sedangkan untuk service revenue, salaries and wage expenses, rent expenses, itu masuknya ke dalam laporan laba rugi. Oke, nah tadi kita pindahkan ke sini. Ya, akun-akun atau jumlah saldo yang ada di neraca di buku besar tadi kita masukkan ke dalam neraca. Batasan dari neraca saldo adalah neraca saldo dapat seimbang meskipun transaksinya nggak di jurnal. Jadi hati-hati. Meskipun neraca saldo kita balance antara debit kredit, itu juga belum tentu benar. Karena kemungkinan ada transaksi yang tidak kita jurnal atau lupa kita jurnal. Atau jurnalnya benar tapi nggak diposting. Atau jurnalnya diposting 2 kali. Kan tetap kita mencantumkan angka yang sama gitu ya. Akun yang salah digunakan dalam penjurnalan. Akunnya salah, ya kan? Terus kesalahan jurnal dibuat dalam pencatatan jumlah transaksi. Jadi meskipun seimbang itu belum tentu benar, tetap kita harus cek ulang. Nah, biasanya ada tanda dolar dan garis bawah ya dalam laporan keuangan. Untuk tanda dolar, jangan muncul di jurnal atau buku besar. Ini biasanya hanya digunakan dalam neraca saldo atau laporan keuangan lainnya. Ditampilkan hanya untuk item pertama di kolom dan untuk total kolom. Jadi tidak semuanya pakai paling atas sama total aja. Kemudian untuk garis bawah, satu baris ditempatkan di bawah kolom angka yang akan ditambahkan atau dikurangi, dan total untuk semua jumlah di garis bawahin ganda. Demikian paparan materi untuk proses pencatatan. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.